Nah, hari ini aku akan memulai sharing aku dengan sebuah quotes. Ya, bunyinya kurang lebih begini. You are what you eat. Ini sebuah quotes yang menurut aku sangat menarik dan mungkin kita udah sering dengar gitu ya, tapi kita sering anggap sepele. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini bunyinya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi, ya kalau kita suka makannya yang goreng-gorengan, ya, tentunya tubuh kita nanti isinya akan lemak. Ya, kalau kita tubuhnya banyak lemak, maka energinya rendah. Lalu resiko penyakit juga akan meningkat. Lalu bagaimana kalau kita sukanya makan yang manis-manis, ya kita suka minum yang banyak gulanya, gitu ya, makan karbohidrat yang tinggi, itu membuat badan kita, ya tubuhnya isinya gula. Begitu juga kalau kita banyak makan makanan yang antioksidannya tinggi, maka tubuh kita akan sehat. Ya, jadi apa yang kita makan itu menentukan ya tubuh kita tuh seperti apa. Maka kita harus memilih dengan bijak. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah beli mobil gak? Ada ya. Kalau kita beli mobil, tentunya kita pasti akan rawat mobilnya. Kenapa? Ya karena karena mobil kita berharga. Ya sayang banget kalau kita beli mobil nggak pernah diservis, ya nggak pernah dirawat, lalu isi bensinnya juga asal-asalan gitu ya. Pasti kita bakal rawat. Padahal ya kalau kita pikir-pikir lagi ya teman-teman, kalau seandainya mobilnya rusak total, udah nggak bisa dibenerin, ya kita tinggal beli yang baru. Ada penggantinya. Tapi tubuh kita, ya kalau tubuh kita udah rusak total, nggak ada penggantinya. Kita akan menderita sampai kita meninggal. Ya, jadi teman-teman perlu tahu seberapa berharganya tubuh teman-teman. Ya. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari triliunan sel. Ya, ada yang bilang 28, ada yang bilang 30 sampai 40. Ya, kita ambil angka di tengahnya aja lah, 37 triliun sel. Dan sel ini bekerja terus-menerus. Jadi 37 triliun dan semuanya tuh ada fungsinya ya, semuanya bekerja dengan baik. Dan setiap hari ada jutaan sel yang mati. Tapi kabar baiknya ada juga jutaan sel yang baru yang dibuat. Jadi sel-sel kita beregenerasi. Yang lama mati, yang baru hidup lagi. Tapi regenerasi itu bergantung dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya kalau yang masuknya berkualitas gitu ya, kayak misalkan kita punya mobil, diisinya air, tentu nggak bakal jalan. Ya, mobil kita diisinya dengan minyak goreng, ya yang biasa kita pakai buat masak. Ya juga sama, salah bahan bakar nggak bisa jalan. Tapi begitu kita isi bensin, baru bisa jalan. Nah, tubuh kita juga sama. Kalau kita pengen punya tubuh yang tahan sama sakit penyakit, pengen energinya optimal gitu ya, kerja organ-organnya semua optimal, berfungsi dengan baik, tentunya makanan yang masuk itu juga harus tepat. Nah, kita akan masuk ke sana nanti, tapi kita mulai dari sini dulu. Ya, teman-teman, ada yang tahu nggak tentang penyakit kronis? Ada yang tahu ya? Nah, ini penyakit yang serem banget. Ya, amit-amit deh, jangan sampai kita kena penyakit ini. Ya, kalau kita lihat di layar, kurang lebih ini adalah rantai penyakit kronis. Ya, dimulai dari apa yang masuk ke tubuh kita. Ya, kalau kita makan makanan yang tinggi gula, tinggi garam, lemak, dan bahan-bahan lainnya yang nggak bagus, itu bakal menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Dan kalau ada ketidakseimbangan, itu akan memicu yang namanya peradangan, atau kita kenal dengan sebutan inflamasi. Nah, ini yang bahaya banget ya, teman-teman. Kalau teman-teman baca ya di bagian yang nomor 2 ini, ditulis di sini silent inflammation. Artinya, terjadi inflamasi, tapi seringkali kita nggak sadarin. Ya, karena mungkin tubuh kita nggak langsung berasa sakit. Ya, kita mungkin Oke. berasa kayak, nih perutnya anget-anget nih, habis makan yang berminyak-minyak gitu ya. Oh Sebenarnya ya, kita, hmm. bener. Nah, karena kita nggak sadar, kita diemin, kita anggap itu sesuatu yang normal. Tapi ini terjadinya terus-menerus. Efeknya apa? Efeknya sel kita yang tadinya sehat akhirnya rusak. Yang menyebabkan terjadinya ya stres oksidatif. Kalau sel udah rusak, maka nanti jaringan juga rusak.
perlahan-lahan organ juga rusak dan timbullah yang namanya penyakit kronis. Ya, jadi penyakit kronis itu munculnya nggak semalam gitu ya. Hari ini kita sehat, besoknya tiba-tiba sakit. Ada prosesnya. Tapi kabar baiknya, ya rantai penyakit kronis ini bisa diputus. Gimana cara putusnya? Ya tentunya adalah dengan menjaga gaya hidup kita. Ya teman-teman mungkin udah sering nih dapat edukasi ya, teman-teman yang sering ikut Success Academy, One Day Seminar, di sana kan terus-menerus diedukasi. Gimana pentingnya kita jaga gaya hidup. Ya, pertama dari makanan, itu udah jelas. Lalu dari olahraga. Ya, kita perlu rutin olahraga. Tidur, tidur juga harus cukup. Mengelola stres, ya ini juga penting banget karena stres itu ya itu merusak tubuh kita. Makanya orang yang gampang stres, orang yang overthinking, orang yang hidup dalam tekanan yang begitu berat, itu sangat rentan ya terkena yang namanya penyakit. Oke. Nah, hari ini kita nggak bahas ke lifestyle yang lain, tapi kita akan bahas lebih ke makanan dan minuman. Ya, teman-teman lihat di gambar, udah familiar ya sama makanan dan minuman ini. Ya, ini adalah makanan minuman yang aku pun sangat suka. Ya, kalau aku pergi ke mall gitu ya, lagi bingung mau makan apa, mau minum apa, ya aku akan cari ya dari brand-brand ini. Ya, kalau mungkin di sini ada beberapa teman-teman lebih suka Caji ya daripada Tizi. Nah, kalau aku pribadi aku lebih suka Tizi. Ya, ini makanan dan minuman yang enak. Enak banget ya, lezat, viral, dan menggoda. Ya, tapi ya sebenarnya apa sih yang lagi kita masukin ke tubuh kita? Ya kalau aku ke mall ya, itu Starbucks tuh ngantri bener-bener bisa penuh banget. TZ juga ngantrinya panjang banget. Ya, McD juga aku lihat online delivery sangat-sangat kencang. Artinya banyak banget orang-orang yang setiap hari mengkonsumsi makanan dan minuman ini. Nah, tapi kita perlu tahu apa yang sebenarnya lagi masuk nih ke tubuh kita. Ini yang kita lagi masukin ke tubuh kita. Namanya adalah radikal bebas. Nah, radikal bebas itu adalah molekul yang nggak stabil. Ya, jadi begitu dia masuk ke tubuh kita, dia akan menyerang sel-sel yang sehat. Nah, sumbernya apa? Sumbernya ada banyak. Ya, aku kasih beberapa aja sumbernya. Contohnya adalah polusi udara. Ya, kita tinggal yang tinggal di Jakarta gitu ya, terutama itu kita nggak mungkin bisa terhindar dari yang namanya polusi. Ya, keluar dari rumah, bahkan cuman keluar dari rumah mau ke mobil aja udah ada polusi. Paparan sinar UV, rokok dan alkohol. Ya, mungkin kita nggak ngerokok, tapi di sekeliling kita ada orang yang ngerokok. Kena ke kita jadi radikal bebas juga. Makanan yang tidak sehat ya, tadi kita udah bahas ya, kayak McD, TZ, Starbucks. Lalu stres kronis. Itu juga menyebabkan terjadinya radikal bebas. Ya, ibarat besi. Ya, kalau besinya kita nggak rawat gitu ya, kena air dan lain-lainnya, itu bisa menyebabkan besinya berkarat. Dan ternyata tubuh kita juga bisa berkarat. Namanya adalah stres oksidatif. Jadi stres oksidatif itu terjadi ketika terus-menerus ada radikal bebas ya yang terpapar ke kita, tapi kita nggak menangani dengan baik. Ya, nggak ada antioksidan nih di tubuh kita. Maka itu menyebabkan terjadinya penuaan sel. Nah, pertanyaan kita jadi apa yang harus kita makan? Ya, sekarang banyak banget pilihan makan ya. Kita lagi males keluar rumah aja, tinggal buka aplikasi, Gojek, Grab gitu ya. Wah, itu banyak banget makanan yang menggoda. Nah, kita mau baca sama-sama ya. Ini di bawah ada satu kalimat ya, bunyinya begini. Antioksidan adalah kunci. Jadi kalau teman-teman bingung mau makan apa, ya teman-teman pilih yang makanan mengandung antioksidan tinggi. Kenapa antioksidan? Ya dari tadi kita udah bahas tentang penyakit, tentang radikal bebas. Terus kenapa kuncinya adalah antioksidan? Ini yang lagi dilakukan sama antioksidan. Ya kalau teman-teman pernah lihat atau mungkin pernah dengar di berita gitu ya tentang kebakaran, kebakaran tuh terjadinya nggak langsung tiba-tiba kebakar gede gitu ya, kayak satu hutan ya kayak luas banget gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba apinya langsung muncul besar.
pasti mulai dari titik-titik kecil yang lama-lama akhirnya menyebar ya, merembet kemana-mana. Nah, kerjanya antioksidan, dia itu memadamkan api-api kecil. Jadi jangan sampai apinya jadi besar. Nah, yang dipadamkan apa? Yaitu radikal bebas. Ya, jangan sampai tubuh kita udah terlanjur kebakaran. Nah, ini adalah fungsinya antioksidan. Jadi kalau kita lihat ya di kanan sini, apa aja manfaat antioksidan itu ada banyak. Ya, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, bikin kulit tetap awet muda, tetap sehat. Lalu imun tubuh juga meningkat dengan antioksidan dan tentunya mendukung pencegahan penyakit kronis. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan yang sehat, ya, yang bagus buat tubuh, biasa kita akan kepikiran adalah sayur, buah, ya. Nah, tapi buah pun juga punya kadar antioksidan yang berbeda-beda. Nah, aku ada masukin beberapa foto buah. Ini buah-buah yang orang mungkin bilang, oh ini yang antioksidan tinggi, yang ini nih, jeruk nih. Kalau kita makan ini ada vitamin C, berarti ada antioksidan tinggi. Nah, tapi ternyata setelah aku pelajarin lagi, ada satu buah yang antioksidannya paling tinggi. Ya, ini diukur ya, udah ada ukurannya gitu ya. Namanya apa? Namanya adalah buah D5. Jadi D5 dikenal sebagai the king of antioxidant fruits. Buah yang tingkat antioksidannya paling tinggi. Jadi kalau teman-teman lagi bingung di rumah, makan apa ya? Makan buah apa ya? Cari aja D5 ya. Dan seberapa besar sih antioksidannya pomegranate atau D5 ini? Ya, pomegranate ini bahkan lebih tinggi daripada antioksidannya green tea ataupun red wine. Ya, bisa sampai 3 kali lipat. Ini tingkat antioksidannya. Jadi semakin tinggi tingkat antioksidannya, maka kemampuan dia untuk melawan radikal bebas, tadi ya radikal bebas yang bisa bikin tubuh kita karatan itu, nah itu semakin besar kemampuannya kalau antioksidan tinggi gitu, buat melawan radikal bebas. Makanya kita perlu perhatikan apa yang kita konsumsi. Nah, ini juga yang tadi jadi pertanyaan aku ya. Aku ngelihat gitu ya, ada begitu banyak buah, begitu banyak makanan. Tapi apa yang membuat D5 itu begitu spesial? Sebenarnya kan buah-buah lain juga ada yang mengandung antioksidan. Tapi kenapa D5? Bahkan tadi Ezra udah sempat mention ya, ini buah tuh udah ribuan tahun, udah 4.000 tahun lebih, dan di kitab-kitab suci itu dibahas, ya, di-mention beberapa kali. Bahkan disebut sebagai buah surga. Ya. D5 itu kaya akan senyawa bioaktif, tapi senyawanya ada banyak. Ya, kita lihat di layar, ada punicalagin, ada elagitanin, ada elagic acid, ada anthocyanin, sama flavonoids. Semua ini punya manfaat yang berbeda-beda ya, teman-teman bisa sambil lihat lagi gitu ya di layar, aku udah tulisin penjelasannya, bisa dipelajarin kayak punicalagin itu buat perlindungan seluler tingkat tinggi, elagitannins buat energi sel dan regenerasi, elagic acid buat detoksifikasi, melindungi DNA, anthocyanins buat kesehatan jantung, sirkulasi, dan flavonoids buat memperkuat imun dan kesehatan secara menyeluruh. Ya, jadi ini semua ada di buah D5. Makanya buah D5 tuh bukan cuma bagus buat perempuan. Ya, kita mungkin pernah dengar ya dulu buah D5 tuh terkenalnya adalah buat kecantikan. Ya, Cleopatra suka banget makan buah D5 karena bikin kolagennya ada gitu ya. Jadi bikin kulit lebih kencang, lebih cantik. Jadi biasa orang mikir, ah ini kan buahnya perempuan, buat apa laki-laki konsumsi? Tapi ternyata ini buah ini ajaib ya teman-teman, lebih dari itu. Kita yang laki-laki pun sangat-sangat membutuhkan untuk kita konsumsi buah D5. Nah hari ini aku akan lebih bahas apa sih manfaatnya pomegranate untuk penyakit degeneratif. Ya mungkin di sini kalau yang udah usia-usia lebih lanjut ya, udah 60, 70, bahkan 80, ya mungkin di sekelilingnya teman-temannya itu udah banyak yang mengalami penyakit-penyakit seperti ini. Atau mungkin di antara kita juga ada gitu ya, mengalami penyakit degeneratif. Seperti apa contohnya ya penyakit jantung, penyakit stroke, ya, diabetes, kanker, dan Alzheimer. Ini penyakit-penyakit yang
ya kita dari muda gitu ya, sebisa mungkin kita cegah jangan sampai kita kena penyakit seperti ini, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama, apa itu manfaat pomegranate untuk jantung? Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ya itu aku masukin beberapa jurnal kedokteran ya tentang efeknya pomegranate yang spesifik untuk jantung. Jadi pomegranate ini banyak banget jurnal penelitiannya, dan kalau kita pelajarin itu kan kayak ada ribuan jurnal ya, itu banyak banget. Tapi ini aku udah pilihin beberapa. Sebenarnya ini lebih banyak lagi ya. Kalau kalau aku mau tampilin satu ini, satu layar ini nggak bakal cukup. Ya, jadi kita bisa lihat apa sih manfaatnya pomegranate untuk jantung berdasarkan jurnal kedokteran yang ada di PubMed. Ya, dia membantu fungsi endotel, ya, mendukung kesehatan lapisan dalam pembuluh darah yang berperan penting dalam kesehatan jantung. Selain itu, dia juga membantu menjaga tekanan darah. Ya, jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau ternyata pomegranate itu punya fungsi ya untuk bisa menurunkan dan menjaga kestabilan tekanan darah. Lalu bisa apa lagi? Bisa membantu untuk mengurangi oksidasi LDL. Dan tentunya ya mendukung aliran darah yang sehat. Ya, teman-teman tahu darah itu yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh. Ya, kalau aliran darahnya nggak sehat, ya penyakit akan ada di mana-mana. Nah, tapi pomegranate ternyata punya fungsi bisa mendukung aliran darah yang sehat. Jadi kalau ada teman-teman, ada kenalannya gitu ya yang punya penyakit jantung, ini sangat direkomendasikan untuk bisa konsumsi pomegranate atau buah delima. Lalu kita lihat yang berikutnya. Ya, ternyata selain jantung, pomegranate juga bisa loh buat yang punya penyakit stroke. Ya, ada beberapa penelitian juga yang menunjang ya di PubMed juga aku udah cantumkan di sini. Jadi fungsi pomegranate untuk orang-orang yang punya penyakit stroke itu lebih ke membantu fungsi mengurangi stres oksidatif. Ya, teman-teman tadi udah tahu ya, stres oksidatif terjadi ketika radikal bebas terus-menerus terpapar tanpa adanya antioksidan yang bisa melawan radikal bebas tersebut. Jadi kandungan polifenol dan antioksidan dalam pomegranate itu bisa membantu menetralkan radikal bebas. Jadi otomatis akan mengurangi stres oksidatif yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel otak ya saat terjadi stroke. Dan selain itu, pomegranate juga membantu untuk melindungi neuron. Ya, jadi dia memiliki efek neuroprotektif. Bisa membantu melindungi neuron dari kerusakan akibat iskemia, peradangan, dan apoptosis. Apalagi yang berikutnya, ada diabetes. Nah, ini juga sesuatu yang orang suka pertanyakan. Pomegranate bukannya manis ya? Bukannya ada kadar gula yang tinggi? Kok bisa dia bagus malah buat diabetes? Ya. Nah, ini bukan cuma kita ngomong doang gitu ya, bagus buat diabetes, tapi udah ada jurnal kedokteran yang mendukung. Ya, kalau teman-teman bingung, ya teman-teman bisa pelajarin ya dari PubMed, teman-teman bisa baca apa sih dampaknya pomegranate terhadap gula darah. Nah, jadi setelah aku pelajarin gitu ya, aku rangkum ada 3 manfaat pomegranate untuk penderita diabetes. Yang pertama adalah dia membantu sensitivitas insulin. Jadi pomegranate dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin sehingga gula darah bisa lebih stabil dan kontrol glikemik juga menjadi lebih baik. Selain itu, ya pomegranate juga membantu mengurangi inflamasi. Nah, karena kandungan antioksidan dan polifenol dalam pomegranate itu membantu menekan inflamasi kronis. Dan berikutnya, dia juga membantu mengurangi komplikasi diabetes. Jadi pomegranate itu kan dia melindungi sel ya dan pembuluh darah dari stres oksidatif. Nah, ini yang menyebabkan biasanya kalau ada stres oksidatif ini menyebabkan resiko komplikasi diabetes ya kayak neuropati, nefropati dan retinopati. Nah, ini yang bisa dibantu dengan pomegranate. Berikutnya, ini juga bagus buat kanker ya, terutama kalau ada yang kankernya prostat, kanker payudara, ya kanker kolon. Ini sangat bagus buat konsumsi pomegranate. Jadi orang tua aku, ya papi aku juga penderita kanker, ya dia kena kanker prostat stadium 4.
Salah satu yang dia rutin konsumsi selain hemohim itu adalah pomegranate juga. Jadi pomegranate sangat-sangat bagus buat kanker. Nanti aku mungkin akan ceritakan lebih lagi ya tentang testimoni ini di akhir. Tapi kita mau bahas dulu ya, lanjutin dulu yang ini ya. Jadi untuk kanker, apa sih yang dikerjakan sama pomegranate? Ya, pertama dia membantu mekanisme apoptosis. Jadi pomegranate itu kan mengandung senyawa bioaktif, unikalagin, ellagic acid, antosianin. Nah, senyawa aktif ini, senyawa bioaktif ini bisa menginduksi apoptosis pada sel kanker. Lalu apalagi yang dikerjakan? Ada yang namanya antiangiogenesis. Jadi ini ekstrak pomegranate dapat menghambat pembentukan pembuluh darah baru yang diperlukan tumor untuk tumbuh dan menyebar. Jadi dengan menghambat pembentukan pembuluh darah ini, tumor itu nggak bisa berkembang secara normal gitu ya. Akhirnya kita menghambat penyebaran daripada tumor tersebut. Lalu yang ketiga adalah antiinflamasi. Ya, pomegranate memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, menekan produksi sitokin. Ya, sitokin yang mana? Sitokin yang proinflamasi. IL-6, TNF-alfa, sama COX-2, sehingga membantu mencegah perkembangan kanker yang dipicu oleh inflamasi kronis. Lalu berikutnya, pomegranate ya juga bisa buat Alzheimer. Nah, ini penyakit yang biasa diderita sama orang-orang yang usia lanjut. Ya, tiba-tiba ada yang demensia, habis itu mengarah ke Alzheimer. Jadi bisa bahkan lupa sama anak, lupa sama istri gitu ya. Nah, pomegranate ini sangat bagus buat kita mencegah ataupun kita dalam proses eh, penyembuhan lah ya dari Alzheimer gitu ya, perbaikan daripada Alzheimer. Kenapa? Karena pomegranate itu punya fungsi untuk melindungi neuron dan mencegah stres oksidatif berlebih. Ya, jadi kita udah tahu nih ya teman-teman ya, pomegranate ini buah yang ajaib ya. Begitu banyak penyakit-penyakit degeneratif yang saat ini gitu ya orang bingung ini penyembuhannya seperti apa. Ternyata pomegranate punya fungsi untuk bisa menolong proses penyembuhannya. Tapi kan buah tadi aku udah bahas ya, buah pomegranate bagus banget. Tapi kenapa sih orang-orang suka males ya minum pomegranate atau makan pomegranate? Ya, aku rangkum menjadi 3 alasan ya. Tentunya ada lebih banyak lagi alasan-alasan yang selain ini gitu ya. Tapi alasan pertama itu adalah ribet. Aku pernah nanya sama orang gitu ya, dia bilang, aduh ribet banget kalau harus em, bikin sendiri ya, harus ke pasar dulu beli buahnya, ngejus sendiri, udah kelar minum harus cuci lagi peralatannya. Terus aku bilang, kenapa nggak beli aja? Kalau emang ribet kan, nggak harus ngejus sendiri, nggak harus beli sendiri. Kalau kita beli sendiri, itu harganya mahal banget. Ya, ini perhitungan harga ini kalau kita bikin sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita pengen bikin 800 mili jus D5, itu kita butuh kurang lebih buahnya tuh 2 sampai 2,5 kilo. Nah, aku pakai patokan harga, ini pomegranate yang diambil dari India. Jadi bukan pomegranate yang top quality ya, pomegranate yang adalah di pasaran gitu ya. Itu perkiraan biayanya untuk 800 mili jus D5 itu bisa sampai 100.000 per 800 mili. Tentunya ini lebih mahal daripada kalau kita beli yang tadi tuh, beli Starbucks ya, beli TZ. Ini lebih mahal. Makanya banyak orang ngapain lah minum pomegranate, buang-buang duit. Walaupun mereka tahu pomegranate itu bagus banget. Dan yang ketiga, kualitas buah banyak yang nggak oke. Karena begitu banyak sumbernya. Dan kalau kita mau pilih sumber yang bagus, tentunya harganya mahal. Kalau kita mau yang harganya bersahabat sama kantong, ya kualitasnya seadanya kita nggak bisa jamin. Bisa kadang-kadang dapat buah seger, kadang-kadang buahnya udah nggak seger. Jadi kandungan nutrisinya juga tidak terjamin. Nah, hari ini ya teman-teman udah tahu pasti ya, karena di sini aku lihat dari tadi ini nama-nama yang udah familiar banget. Aku sering lihat di Zoom gitu ya, nama-nama yang sering ikut seminar-seminar juga. Hari ini kita mau kenalan sama yang namanya Atomy Pomegranate. Ya kalau tadi ada yang bilang, ah ribet lah minum-minum jus harus ngejus sendiri gitu ya, harus cuci piring lagi, cuci apa blendernya dan lain-lainnya gitu ya. Nah Atomy Pomegranate itu bentuknya sangat sangat
mudah dibawa kemana-mana. Ya, bentuknya adalah stick jelly. Ya, jadi nggak ada alasan tuh ya, ribet lah gitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman minum 2 saset pomegranate, itu udah setara sama tadi teman-teman minum 800 gram jus D5. Dan nanti kita akan lihat ya, ini harganya sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat ramah ke kantong. Ya, bahkan aku bisa bandingkan daripada teman-teman beli tadi ya TZ, Starbucks, dan sejenisnya, teman-teman mending konsumsi ini. Ya, karena harganya lebih murah. Dan yang ketiga, D5 yang dipakai, ya Atomy pakai D5 yang kualitasnya paling tinggi. D5 yang dari Antalya, Turki. Dan produksinya itu juga prosesnya sangat-sangat ketat. Jadi benar-benar diperhatikan kualitasnya. Ya kalau teman-teman mau lihat achievement-nya, sertifikasinya Pomegranate Atomy, teman-teman bisa buka websitenya. Di sana udah ditampilkan semua. Ya, sertifikasinya seperti apa, penghargaan tentang pomegranate juga ada. Dan bahan-bahannya apa aja juga semua lengkap ada di website. Nah, Atomy Pomegranate ya selain tinggi oksidan, ya tadi dia juga bagus ya buat ngelawan penyakit-penyakit degeneratif, dia juga mendukung kesehatan kulit. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kok, aduh kulitnya udah mulai kendur nih, udah mulai ada flek, udah mulai ada penuaan gitu ya. Nah, pomegranate ini sangat bagus buat kita yang pengen ngeboost kolagennya lagi, ya, pengen bisa mukanya awet muda atau bahkan bisa lebih muda lagi ya di aging. Ini sangat terbantu dengan pomegranate ini. Nah, ini udah di slide terakhir ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dengan penjelasan aku tadi udah panjang lebar, kira-kira udah tahu belum apa yang perlu dikonsumsi? Starbucks atau TZ atau McD? Nah, aku bandingin harganya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita beli Starbucks, ini kalau di Indonesia ya, harganya tuh kurang lebih ice chocolate tuh sekitar 60.000, 65.000 per gelas. Ya, TZ yang di Pros Oolong, kalau nggak pakai topping ya kira-kira harganya sekitar segitulah, 35.000. McD ya, McD dua ayam sama kentang sama minum, itu kurang lebih 60.000. Nah, atau mie pomegranate, ya, 2 stick jelly. Tadi kan aku bilang itu setara dengan 800 mili jus buah D5. Yang kalau kita ngejus sendiri, ya dengan buah D5 yang bukan yang top quality ya, buah D5 yang biasa aja, itu harganya bisa 100.000. Sementara 2 saset Atomy itu hanya 33.000. Ya, jadi tentunya teman-teman udah tahu ya. Jadi sekarang kalau teman-teman mau sehat, mau terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif, apa yang perlu teman-teman konsumsi? Atomy pomegranate. Ya, oke. Sekian sharing dari aku. Ya, kalau misalkan teman-teman nanti mau eh, pelajarin lagi, aku sangat rekomendasikan teman-teman bisa baca langsung dari jurnal kedokterannya. Iya, Malam, Chef. iya malam Hong. Iya, saya mau testimoni ya tentang ini, pome. Ini aku pernah ya, em, bibir aku yang di samping ini, yang pinggir ini, sempat yang lalu itu luka gitu ya. Nah, terus aku tuh udah 2 minggu lebih deh, itu tuh nggak sembuh-sembuh. Dan aku sempat bingung ya, ini kenapa ya nggak sembuh-sembuh ya. Nah, waktu itu kan pome sempat sold out ya di website. Jadi aku nggak ada stok di rumah. Terus aku cuma minum ya Hemohim, Hong Samdan sama vitamin C gitu setiap hari. Nah, terus setelah 2 minggu lebih gitu, pome kan ada lagi tuh ya di website. Nah, aku beli, terus aku makanlah seperti biasa. Tapi aku perhatiin 3 hari ya, aku makan pome ini, eh ternyata luka aku yang 2 minggu lebih itu nggak sembuh-sembuh. Ini nggak sembuh-sembuh karena kan gerak terus kan, makan gerak, ya kan, bicara gerak, ya kan. Luka itu udah mau sembuh, udah kering, dia tahu-tahu waktu gerak gitu luka lagi gitu ya. Jadi nggak sembuh-sembuh akhirnya gitu. Nah, terus aku makan pome, aku juga nggak kepikir kalau ini bisa nyembuhin gitu ya. Puji Tuhan 3 hari, tahu-tahu
sembuh loh lukanya gitu. Nah, jadi aku tuh, eee, sampai dari waktu itu ya, wow, aku tuh ngelihat ini pome ini antioksidannya bener-bener luar biasa gitu ya. Bener-bener, yang tadi Ben sudah bilang ya 3 kali dari itu antioksidannya 3 kali lebih kuat ya dari yang lainnya ya gitu, dari green tea dan buah yang lainnya ya bahkan ya. Iya, jadi teman-teman wajib makan antioksidan pomegranate ya, karena ini bagus banget untuk melembabkan kulit kita. Jadi aku ambil kesimpulan tuh kulit kita itu, apa namanya, bakalan lebih lembab gitu ya dengan antioksidan yang ada di pomegranate ini, jadi nggak gampang kering. Nah, buat ibu-ibu yang sudah di usia 50 tahun ke atas, ini nih, wow, the best banget, ya. Oke, thank you, semoga bermanfaat. Bye. Terima kasih.